Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bab pola perpindahan dana. Baik, izinkan kami untuk menjelaskan tentang bab ini. Yang pertama adalah pola perpindahan dana. Pada dasarnya, secara garis besar, pola transaksi yang dilakukan pada operasional perbankan umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu transaksi tunai dan transaksi non-tunai atau giral. Nah, untuk mendefinisikan kedua jenis transaksi tersebut, untuk saat ini adalah tidak mudah. Dalam abad teknologi informasi seperti sekarang ini, orang membayar tunai dapat diartikan telah menyerahkan uang kertas, bisa pula dengan mempergunakan uang elektronik. Uang elektronik disebut juga dengan nama digital cash, digital currency, digital money, dan electronic cash. Sarana uang elektronik bisa menggunakan kartu plastik atau charge card, debit card, ataupun credit card. Bisa pula melalui internet banking, mobile banking, SMS banking, atau melalui ATM. Dari beberapa uang tersebut, dari sisi penggunaan sebagai sarana pembayaran, uang giral e-money itu lebih fleksibel daripada uang yang berbentuk fisik. Di samping mobilitasnya pun tinggi dan uang tersebut sangat mudah disimpan karena orang tidak usah repot-repot membawa uang cash kemana-mana, cukup dengan menggunakan kartu debit atau mobile banking. Berikut adalah pola transaksi pemindahan dana melalui e-money atau transaksi online. Berikut skemanya. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis uang. Bahwa membahas pola transaksi tidak akan lepas garam, kulit kerang, kulit binatang, mutiara, batu emas, dan perak. Biasanya disebut dengan uang metal agar mudah diingat. Nah, tidak semuanya terbuat dari logam atau metal yang dijadikan alat tukar pada masanya. Sekarang ini ada 3 jenis uang. Yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Uang kartal merupakan mata uang yang sering kita jumpai dan digunakan sebagai alat transaksi sehari-hari, yaitu uang kertas dan logam. Dalam mengeluarkan uang kartal, bank sentral dan perusahaan percetakan yang bertanggung jawab untuk produksinya harus memperhatikan berbagai fitur keamanan untuk menjaga agar uang kertas dan uang logam tersebut tidak mudah dipalsukan oleh pihak lain. Nah, yang kedua yaitu uang giral. Uang giral adalah bukti tagihan pada bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Dengan kata lain, uang giral ini tidak berbentuk mata uang seperti kartal, namun lebih kepada surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, beberapa contoh dari bentuk uang giral adalah cek, giro, wesel, kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya. Nah, sedangkan dengan uang virtual yaitu adalah seperti e-money dan yang sejenisnya yang instrumennya menggunakan kartu plastik, contohnya seperti cash card, credit card, and debit card, maupun instrumen e-channel seperti mobile, internet, ataupun online. Ada beberapa pengelompokan pola transaksi, yaitu yang pertama yaitu transaksi tunai dan transaksi non-tunai atau giral. Nah, transaksi tunai itu dilakukan dengan membayarkan nilai barang atau jasa secara langsung menggunakan uang tunai yang bisa dilihat oleh mata. Nah, sedangkan transaksi non-tunai atau giral itu jika sebelumnya setiap orang melakukan transaksi menggunakan uang tunai, maka kali ini hanya dibutuhkan media untuk membuat uang perpindahan dari rekening ke rekening lainnya. Nah, keberadaan teknologi yang canggih memudahkan seluruh transaksi ke berbagai pihak. Transaksinya sudah bisa dilakukan melalui QRIS, mobile banking, internet banking, sampai dengan nomor handphone. Nah, dalam lingkup operasional perbankan umum,
transaksi non-tunai dibedakan menjadi dua. Yang pertama pemindahan dana antar rekening dan transaksi antar bank. Nah, pemindahan dana antar rekening itu bisa dalam satu bank dan juga bisa antar unit kerja. Nah, kalau contohnya dalam satu bank itu transaksi antar rekening dalam satu kantor cabang pembantu atau kantor kas. Nah, transaksi ini biasanya disebut dengan pemindah bukuan atau overbooking. Nah, kemudian kalau pemindahan dana antar rekening antar unit kerja, itu contohnya transaksi antar rekening antar kantor cabang. Nah, khusus transaksi ini dulunya pernah disebut dengan transfer. Namun, saat ini juga masih banyak yang masih menyebutnya sebagai istilah transfer. Namun juga banyak yang sudah menamakan overbooking. Nah, kemudian mengenai transaksi antar bank itu ada clearing debit, SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, BIRTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, dan pemindahan dana tanpa rekening. Nah, clearing debit itu adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat dari satu tempat dengan cara menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Kemudian ada SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Nah, itu memiliki ketentuan yaitu penyelenggaraan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh penyelenggara clearing nasional atau PKN. Kemudian transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer kredit yang berasal dari peserta di suatu wilayah clearing untuk ditujukan ke peserta lainnya di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah transfer kredit yang dikliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik. Nah, kemudian ada BIRTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Nah, itu adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Kemudian yang terakhir adalah pemindahan dana tanpa rekening. Nah, bank dengan entitas lain, misal kelompok toko jejaring, pengirim dan penerima dana tidak memiliki rekening. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang skema transaksi. Dalam skema transaksi, yang pertama membahas tentang pemindah bukuan atau overbooking. Secara garis besar, struktur neraca Bank Umum Syariah itu adalah sebagai berikut, yang mana telah digambarkan pada slide di PPT tersebut, yaitu di bagian aktiva ada penyaluran dana, kas, Bank Indonesia, bank lain, surat berharga, pembiayaan, penyertaan, maupun aset tetap. Sedangkan pada sisi pasiva, yaitu ada sumber dana, terus kemudian ada dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan, deposito, kemudian juga ada dana pihak kedua dan dana pihak ke-1. Kemudian dalam pemindah bukuan atau overbooking ini ada variasi atau kombinasi transaksi pemindah bukuan. Yang pertama itu antar rekening kelompok pasiva. Nah, di sini itu dibagi atas 6. Yang pertama yaitu giro dengan giro. Misalnya, transaksi bisnis antar para mitra. Terus kemudian yang kedua ada giro dengan tabungan ataupun sebaliknya, yaitu misalnya saja, pembukuan rekening giro dimaksudkan untuk tujuan bisnis, sedangkan pembukaan rekening tabungan dimaksudkan agar mendapat bagi hasil yang memadai. Di antara kedua rekening tersebut dapat saling dikaitkan. Misalnya, jika saldo rekening giro kurang, maka si pemilik rekening atau giro atau tabungan memberi kuasa kepada bank untuk mengambilkan dana dari rekening tabungan. Selanjutnya yaitu ada rekening giro dengan deposito ataupun sebaliknya. Misalnya,
seseorang mendapatkan cek untuk kemudian disetorkan guna pembukaan deposito atau dana pencairan deposito dimasukkan ke rekening giro. Kemudian yang keempat ada tabungan dengan tabungan. Misalnya saja dari tabungan orang tua untuk anak-anaknya atau transaksi antar penabung. Kemudian yang kelima ada tabungan dengan deposito atau sebaliknya, yaitu misalnya nilai tabungannya sudah banyak, maka dananya itu akan dialihkan ke deposito agar memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya nomor 6 ada deposito dengan deposito, yang mana misalnya itu pencairan suatu deposito untuk diubah jangka waktunya. Umpamanya, dari jangka waktu 1 bulan ke 12 bulan, ataupun ditambahi nominalnya. Misalnya, yang semula itu depositonya cuma 88 juta, kemudian itu diubah menjadi 10 juta. Nah, selanjutnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Variasi atau kombinasi transaksi pemindah bukuan yang ke B atau yang kedua, yaitu ada antar rekening aktiva. Yang pertama yaitu misalnya antara rekening pembiayaan dengan rekening giro Bank Indonesia atau sebaliknya dalam transaksi SKNBI atau clearing kredit. Misal, bank menyetorkan dananya ke Bank Indonesia atau bank mengambil uang tunai dari Bank Indonesia. Kemudian, nomor 2 ada antar rekening pembiayaan. Misalnya, untuk transaksi pembayaran dan penerimaan transaksi antar nasabah pembiayaan. Selanjutnya yaitu transaksi pemindah bukuan yang ke C atau ketiga, yaitu antar rekening aktiva dengan rekening pasiva. Nah, di situ itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada giro dengan pembiayaan atau sebaliknya. Misalnya, untuk transaksi pembayaran dan penerimaan transaksi bisnis antar nasabah. Yang kedua, ada tabungan dengan giro Bank Indonesia atau sebaliknya. Misalnya, untuk transaksi pengiriman atau penerimaan atau SKNBI. Selanjutnya, nomor 3 ada deposito dengan kas atau sebaliknya. Misalnya, untuk transaksi pembukaan atau pencairan deposito. Yang keempat, ada giro dengan pembiayaan atau sebaliknya. Misal, transaksi pembayaran dengan menggunakan media cek atau biliet giro. Bisa juga pemindahan dana dilakukan hanya dengan menulis surat dari pemegang rekening untuk dialihkan atau dibayarkan ke rekening lainnya. Selanjutnya, yang kelima ada tabungan dengan pembiayaan atau sebaliknya. Misalnya, transaksi pembayaran dengan menggunakan media cek atau biliet giro yang dananya dari rekening pembiayaan untuk dialihkan ke rekening tabungan. Bisa juga pemindahan dana dilakukan hanya dengan menulis surat dari pemegang rekening tabungan untuk dialihkan atau dibayarkan ke rekening pembayaran. Selanjutnya, nomor 6, ada deposito dengan pembiayaan atau sebaliknya. Misalnya, transaksi pembayaran dengan menggunakan media cek atau biliet giro yang dananya dari rekening pembiayaan untuk dialihkan ke rekening deposito. Bisa juga pemindahan dana dilakukan hanya dengan menulis surat dari pemegang rekening deposito saat deposito dicairkan agar dana dibayarkan atau dimasukkan ke rekening pembiayaan. Oke, skema transaksi yang kedua yaitu ada transfer. Transfer di sini itu masih menganut pola lama, yang mana yaitu pemindahan dana antar kantor cabang dari satu bank saja. Pada perbankan, ketika masih belum mengadopsi teknologi informasi, kantor cabang pengirim itu seolah mengirim dananya ke kantor pusat. Kemudian, seolah kantor pusat itu mengambil dana dari kantor cabang pengirim untuk diberikan ke kantor cabang tujuan. Dan kantor cabang tujuan seolah ambil dana dari kantor pusat.
Pola ini itu diperlukan karena peran kantor pusat sebagai pengontrol kebenaran transaksi sebagai adanya human error. Kesalahan human error atau kesalahan tersebut itu misalnya ya, nasabah itu mengirim hanya mentransfer dana sebesar 1 juta. Namun, oleh petugas itu dicatat atau diketik sebesar 10 juta. Nah, tanpa peran kantor pusat tersebut, tentu kesalahan seperti ini tidak dapat atau tidak mungkin terkontrol. Selanjutnya, skema transaksi yang ketiga itu ada clearing, yang mana pada transaksi clearing saat ini sudah menggunakan teknologi informasi. Namun, yang masih memiliki kesamaan dengan mekanisme clearing lama adalah bahwa pada transaksi clearing, debit transaksi yang menggunakan surat berharga seperti cek atau bilet giro, mekanismenya terdapat aliran dokumen dan aliran dana. Dengan demikian, dalam proses pencairan clearing, debit terdapat 2 tahapan. Tahapan pertama, aliran dokumen dari bank penagih ke bank tertagih. Kemudian, aliran yang kedua, yaitu aliran dana dari bank tertagih ke bank penagih. Untuk transaksi clearing kredit, bank pengirim langsung mengirimkannya ke lembaga clearing, dan lembaga clearing mengirimkannya dana ke bank penerima untuk dibayarkan ke rekening nasabah penerima. Selanjutnya, skema transaksi yang keempat ada BIRTGS, yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Nah, untuk skema transaksi ini contohnya yaitu, misalnya, si Fulan merupakan nasabah Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Yogyakarta ingin mengirimkan dana besaran nominalnya yaitu 500 juta ke Pak Rahmat, yang mana itu nasabah Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Cabang Bandung. Nah, terkait pemindahan dana ini bisa kita lihat pada slide di sini, yaitu skemanya, yang mana si Fulan ini akan menyerahkan dananya ke Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Yogyakarta, yang mana dana tersebut itu akan diserahkan atau diambil oleh bank yang selanjutnya akan diteruskan ke kantor pusatnya di Jakarta. Kemudian berlanjut ke kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, yang mana ini khususnya menangani transaksi BIRTGS. Kemudian, kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta selanjutnya memindahkan dana dari rekening kantor pusat Bank Umum Syariah Amanah ke rekening kantor pusat Bank Umum Syariah Muamalah di Jakarta. Proses selanjutnya, dana tersebut dikirimkan ke kantor cabangnya di Bandung untuk dibayarkan atau dimasukkan ke rekening Pak Rahmat, yang mana itu sebagai nasabah penerima. Beberapa tadi penjelasan dari skema transaksi dari bank syariah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya adalah jenis mata uang. Berikut ini adalah jenis mata uang. Yang pertama adalah pemindah bukuan atau overbooking. Bisa dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Lalu transfer. Bisa dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Yang ketiga adalah clearing. Hanya dalam mata uang rupiah saja. Dan yang terakhir adalah BIRTGS. Hanya dapat dalam mata uang rupiah saja. Pada bab besar nominal dana yang dikirim,
terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemindah bukuan atau overbooking. Untuk mata uang rupiah maupun valuta asing tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah maksimal pemindahan dana. Dengan kata lain, bebas berapapun boleh dikirim sepanjang dananya mencukupi. Yang kedua yaitu transfer, sama dengan pemindah bukuan. Untuk mata uang rupiah maupun valuta asing tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah maksimal pemindahan dana. Dengan kata lain, bebas berapapun juga boleh dikirim. Yang ketiga yaitu clearing, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, jumlah dana yang bisa dipindahkan melalui lembaga clearing maksimal sebesar 500 juta. Dan yang terakhir, BIRTGS, sesuai ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, jumlah dana yang bisa dipindahkan melalui BIRTGS adalah mulai dari nominal sebesar di atas 500 juta. Pada bab jenis mutasi atau transaksi antar rekening terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pemindah bukuan atau overbooking. Jenis mutasi debit adalah menarik atau memindahkan dari rekening sendiri ke rekening nasabah tertentu. Dan mutasi kredit adalah menerima kiriman atau pemindahan dari rekening pihak lain yang bersangkutan, baik milik orang atau pihak yang sama maupun milik nasabah lain. Di PPT dijelaskan ada contoh mutasi debit sekaligus mutasi kredit. Misal, Pak Andi memperoleh pembayaran dari transaksi bisnisnya dengan Pak Rahmat berupa cek atau biliet giro, yang dananya dimasukkan ke rekening Pak Andi. Bagi Pak Rahmat, transaksi ini adalah mutasi debit, sementara bagi Pak Andi, transaksi ini adalah mutasi kredit. Yang kedua yaitu transfer. Bagi si pengirim dana atau uang adalah mutasi debit, dan bagi si penerima adalah mutasi kredit, yaitu mengirimkan atau memindahkan sejumlah dana dari rekening pengirim ke penerima. Bisa memiliki rekening, bisa pula tidak memiliki rekening di kantor cabang lain, namun banknya masih sama yang berada di luar kota, baik untuk orang atau pihak yang sama maupun nasabah lain. Yang ketiga yaitu clearing. Jenis mutasi debit adalah menarik atau memindahkan dari rekening lain ke rekening nasabah penagih. Dan mutasi kredit adalah mengirimkan atau memindahkan dari rekening dia ke rekening lain di bank lain, baik milik orang atau pihak yang sama maupun milik nasabah lain. Dan yang terakhir yaitu BIRTGS. Bagi si pengirim dana atau uang adalah mutasi debit, dan bagi si penerima adalah mutasi kredit. Artinya yaitu mengirimkan atau memindahkan sejumlah dana dari pengirim, bisa dari rekeningnya atau disetor tunai ke rekening lain, di bank lain, di kota yang sama, atau kota lain, baik milik orang atau pihak yang sama maupun milik nasabah lain, kecuali Bank Indonesia bisa melakukan baik mutasi debit maupun kredit.